Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau yang sangat baik. Kasih-Mu sempurna di atas segala-galanya. Untuk kami memuji nama-Mu yang agung, kudus, dan sempurna, ajaib, dahsyat di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu bersyukur buat rahmat anugerah-Mu. Kalau Kau masih memelihara kehidupan kami pada hari Selasa pagi ini tanggal 14 Desember 2021. Kami hanya tinggal 17 hari lagi Bapa. Kami memasuki hari yang terakhir sampai tanggal 31 Desember 2021. Setelah itu kami memasuki tahun yang baru. Berarti sudah tinggal sedikit lagi kami memasuki di tahun yang baru ini Tuhan. Biar Tuhan sertai kami akan mengakhiri tahun 2021 bersama dengan Engkau. Dan memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Bapa. Tuntun hidupku Bapa. Sebab di luar Engkau kami hancur dan binasa. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Roh Kudus Engkau tuntun kami. Sampai suatu hari kalau kami hidup bersama Engkau di surga buat selama-lamanya. Kuduskan hati kami, tubuh jiwa roh kami, telinga kami, mulut kami, seluruh hidup kami Bapa. Untuk kami menyembah Engkau, memujiakan Engkau. Roh Kudus kan tuntun kami. Dan Roh Kudus kan pimpin kami untuk kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Urapi hamba-Mu kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mendengarkan firman-Mu, kuduskan kami. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kuduslah nama-Mu. Haleluya. Beri syukur dalam haleluya simfoni indah. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaiblah nama-Mu. Yang beri menang Yesus namanya. Amin. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada amin jalan kebenaran. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tanpa Roh-Mu, pimpinlah Bapa dan Roh Kudus. Bawalah diriku kepada amin. Haleluya. Jalan kebenaran. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kuduslah nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Oh ajaiblah nama-Mu.
Simponi indah. Haleluya. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaiblah namamu. Haleluya. Nama yang beri manfaat. Haleluya. Yesus namanya. Amin. Haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah namamu. Dalam Imamat 11 ayat 44, demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Terpujilah namamu, Kau Maha Kudus, Bapa. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesuslah namanya. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 12 dan 13, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan barilah batinku dengan rohmu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Nama yang beri manfaat. Haleluya. Yesuslah namanya. Amin. Haleluya. Nama yang beri manfaat. Haleluya. Yesuslah namanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Juru selamatku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Selasa pagi ini, tanggal 14 Desember 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang diberkati sama Tuhan, orang disayang sama Tuhan, orang diperhatikan sama Tuhan, orang yang mendapatkan belas kasihan karena kita semua sudah diselamatkan melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua, biar makin hari kita melangkah bersama Tuhan sesuai dengan pujian ini. Kudus, kuduslah Tuhan. Pegang tanganku ya Bapa dengan urapan Roh Kudus. Sebab Tuhan kudus. Dalam Imamat 11 ayat 44 sudah dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Kita hidup menjadi kudus kalau kita ada firman Tuhan. Sebab dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Jadi kita hidup menjadi kudus kalau kita tiap hari, tiap saat bergaul karib dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Karena sumber kebenaran ada di dalam Dia yang adalah kudus. Tanpa firman Tuhan, tanpa kekudusan Roh Kudus, kita berusaha dengan kekuatan kita tidak mampu dan tidak mungkin hidup menjadi kudus. Ada kerinduan dari kita. Harus ada kerinduan dari hati kita. Tuhan, ubahkan hidupku, kuduskan hidupku. Nanti kemampuan Roh Kudus akan memampukan hidup kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai detik ini, puji Tuhan kalau tiap pagi kita mendengar firman Tuhan perjanjian lama. Mari kita buka. Kalau malam perjanjian baru, terus supaya selesai. Hari ini sudah masuk Hakim di fasa 14. Kemarin Hakim fasa 13. Sekarang Hakim fasa 14. Supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Itu tuh jangan pernah bosan Bapak. Tiap pagi saya bawakan firman Tuhan. Tiap malam ada firman Tuhan sebagai makanan rohani. Sebelum kita tidur, kita makan firman Tuhan. Setelah bangun tidur, hari ini kita sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kita diisi dengan firman Tuhan. Buatlah Tuhan senang. Buatlah Tuhan itu gembira Bapak Ibu ya. Karena Tuhan itu Maha Kudus, Maha Agung, Maha segala-galanya. Jangan pernah nyakitin hati Tuhan, jangan.
Kalau kita berdosa kepada Tuhan, segera minta ampun sama Tuhan. Minta Roh Kudus perbarui batinku Bapa. Seperti Raja Daud berkata dalam Mazmur 51, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbarulah batinku dengan roh yang teguh. Supaya batin kita diisi dengan roh yang teguh, Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Maka penting hati ini diisi dengan firman Tuhan. Mari saya mau baca, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kota senantiasa sehat, bangun untuk yang sehat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Biarpun kurang tidur, tapi sukacita. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita. Ini penting. Daripada Bapak sibuk-sibuk dengan dunia, akan stres, tapi tidak dampak apa-apa. Tidak bisa membawa pada kerajaan Allah. Tapi kalau kita dekat dengan sumber kebenaran, dekat dengan Tuhan Yesus, pemilik surga, maka saya percaya pemilik surga Tuhan Yesus akan bawa kita hidup di dalam kebenaran. Hidup kita dipimpin Roh Kudus. Sehingga suatu hari kelak kita diproses sama Tuhan untuk kita memiliki karakter Kristus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya mau baca Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 20, demikian firman Tuhan. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin? Orang-orang yang tidak bersunat itu, tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Singa-singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya, tetapi kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukan itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembali ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakan ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikan juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikian biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabannya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung, dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamu yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kamu dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu, supaya diberitahukan kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta sisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan. Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson. Katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sautnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak ku beritahukan, masakan kepada engkau akan ku beritahukan? Tetapi istrinya itu menangis, dan di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari ke-7 diberitahukan kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sautnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajanya baju dengan lembu betinaku, pasti tidak kamu dapat menebak teka-teki itu. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon, dan ibunya 30 orang di sana. Diambil pakaian mereka
dan berikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat membijak teka-teki itu. Tetapi amarnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Ayat 20 terakhir. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dengar, Bapak Saudara semua. Kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1:20 sampai 20. Kisah tentang Simson adalah hamba Tuhan. Tapi penting saya sampaikan di sini. Ini pentingnya biarpun sebagai hamba Tuhan, Simson tetap manusia yang punya keinginan daging nafsu. Maka penting di sini Bapak Ibu, kita sebagai manusia hati-hati kalau kita pergi ke jalan keluar dari rumah. Hati-hati kalau kita tidak minta pimpinan Roh Kudus. Sebab ingat, kita masih manusia daging. Dan di luar di sana banyak iblis seperti singa mengamuk mencari siapa yang dilurusnya. Dalam Ayub pasal 1 ayat 7, waktu Tuhan tanya kepada iblis, dari mana kau iblis? Iblis menjawab, aku keliling menjelajah bumi. Dan ini salah satunya Simson. Pada waktu dia pergi ke Timna. Di Timna dia melihat seorang gadis Filistin. Dan dia langsung naksir. Dia minta supaya gadis Filistin dijadikan istrinya. Memang benar. Ya, kalau kita baca ayat ini sini ada maksud Tuhan. Tetapi ini secara umum, setiap perjalanan kita, sebaiknya Bapak Ibu, jangan langsung ambil keputusan daging hawa nafsu. Pertanyaan, ya itu kalau dari Tuhan. Kalau Simson memang beda. Betul-betul Tuhan punya rencana dalam kehidupan Simson. Karena Simson diciptakan Tuhan untuk menjadi hakim. Untuk memimpin bangsa Israel. Karena bangsa Israel terlalu tegar tengkuk. Susah. Sudah ada pemimpin aja masih keras kepala. Sudah ada pemimpin, Tuhan ciptakan pemimpin-pemimpin. Yefta diciptakan, Deborah, termasuk saat ini Simson. Semuanya itu dilanggar oleh bangsa Israel. Keras kepala dasar bangsa Israel ini. Sama dengan kehidupan kita. Banyak orang Kristen sama seperti sifat bangsa Israel. Tegar tengkuk. Sudah ditolong Tuhan banyak. Banyak yang membohongi Tuhan. Janji Tuhan. Sebelum kami sakit ini disembuhkan sama Tuhan. Ditolong sama Tuhan. Berjanji. Kalau sudah ditolong Tuhan pasti mau setia. Buktinya setelah ditolong Tuhan. Banyak anak Tuhan tidak setia. Tidak menepati janjinya. Seperti saya terima kasih kepada Tuhan pada waktu saya disembuhkan dari kena infeksi mata katarak itu. Saya betul-betul berjanji sama Tuhan. Bernatsar malah. Ada 3 poin yang saya natsar kepada Tuhan. Kalau saya sembuh Tuhan, saya akan beritakan Injil pagi malam ini. Ini betul-betul ini. Ya. Dan kedua, saya beritakan Injil ke daerah-daerah mana-mana. Saya sering pulang ke Jember, Bapak, karena saya punya penggembala di situ. Dan ketiga, bersama keluarga saya dipulihkan semuanya. Itu jadi dari kerinduan itu hati yang bersih. Dan ternyata saya jalankan dari sejak 1 Januari. Saya komedi ke tahun 2021 sampai sekarang 14 Desember 2021. Tetap saya jalankan. Beritakan firman pagi dan malam, pagi malam. Sama dengan Simson ini. Waktu Simson tanya kepada orang tuanya, tolong aku suka kepada perempuan yang ada di Timna itu. Tapi orang tuanya menjawab, jangan ngambil perempuan Filistin. Nah, kalau bicara cari pacar atau cari pasangan, Bapak, firman Tuhan katakan, memang ini secara umum, Bapak, secara umum. Kalau si Simson memang secara khusus, Tuhan izinkan dia semuanya. Tapi secara umum, kita harus kembali kepada firman Tuhan untuk cari jodoh. Tertulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Kalau itu kita cari dengan sengaja, itu jodoh, itu yang tidak seimbang, tidak seiman. Kalau mau firman Tuhan, itu jangan. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi kalau kita tahu itu dia belum di dalam Tuhan, belum percaya, belum seiman, sebaiknya yang berfirman Tuhan, jangan terburu-buru Bapak Ibu, emosional diambil sebagai pacar. Jangan tanya dulu sama Tuhan. Sebab Tuhan yang ciptakan segala-galanya. Tuhan yang punya otoritas penuh. Masalahnya kalau itu bukan datang dari Tuhan, saudara tidak bisa jatuh di dalam dosa. Beda dengan Simson. Karena semua itu diatur oleh Tuhan. Maka kita sendiri harus punya kepekaan. Kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus akan menuntun kita. Beda kalau kita dipimpin oleh daging, maka buahnya daging seperti dalam rumah. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, nanti buah-buahnya beda. Seperti saya mau bacakan. Mari kita buka ya. Dalam Efesus pasal 5. Minta pimpinan supaya Roh Kudus sebagai ayat terakhir. Yang jelas di sini kita minta pimpinan Roh Kudus. Seperti Simson selalu dipenuhi Roh Kudus. Dan saat ini secara umum kita minta pimpinan Roh Kudus.
Sebab tanpa Roh Kudus kita hancur. Kalau kita Roh Kudus selalu bersama kita, seperti Simpson disertai Roh Kudus, ada kemenangan. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25 sebagai ayat terakhir. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sehari-hari kita jalani hidup dipimpin oleh daging, maka pentingnya kita supaya kita dapat mengalahkan daging itu, kita minta pimpinan Roh Kudus. Seperti ayat 25. Ayat 25 dalam Galatia pasal 5 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, R besar, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh. Mari kita minta pimpin Roh Kudus. Tantangan banyak kita di dunia ini, Bapak Ibu. Banyak tantangan. Dunia ini begitu jahat. Banyak godaan. Banyak tantangan, banyak pergumulan iblis seperti singa mengaum kalau dalam sobat terbatal. Baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Maka penting minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun kita. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Kalau Roh Kudus kan menyertai kita, Roh Kudus kan mengingatkan kita. Supaya kita selalu eling. Kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 11. Biar janjimu Tuhan firman-Ku taruh dalam hati kami. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kudus, kudus Tuhan. Amin, haleluya. Kuduslah namamu. Amin, haleluya. Ubi syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, haleluya. Peganglah hidupku ya Roh Kudus, haleluya. Pimpinlah hidupku, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni amin. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Oh, ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.